Kardo Pemberan. Kami tak berbeda. Kita balik lagi mendengar Kardo di Cakrawala Hukum. Mangu sudah mengawali kebersamaan kita. Topik kita hari ini tentang mengapa korupsi di Indonesia semakin marak, ditinjau dari aspek hukumnya ya pendengar Kardo, Pak. Jadi kalau ngomongin tentang korupsi, mencermati apa yang sudah terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia kita ini, kiranya ini korupsi menjadi lahan yang subur banget ya. Tahun 2024 lalu kita dikejutkan dengan munculnya kasus korupsi timah dengan kerugian negara itu sekitar 300 triliun rupiah. Yang dalam proses di pengadilan, sang terdakwa utama itu awalnya divonis 6 tahun 6 bulan penjara ya. Selanjutnya di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta itu dihukum dengan 20 tahun penjara dan denda sebesar 1M dan juga mengganti uang kerugian sebesar 420 miliar rupiah. Nah, di awal tahun 2025 ini kita dikejutkan kembali dengan kasus korupsi di Patra Niaga Pertamina dengan jumlah yang sangat fantastis ya. Itu hampir sekitar 100 triliun rupiah. Itu dari tahun 2018 sampai 2023. Nah, Kejaksaan Agung dalam kasus ini itu sudah menetapkan ada 9 orang sebagai tersangka. Sementara itu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri saat ini juga sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PLN dengan kerugian negara berkisar 1,2 triliun rupiah. Sementara di Sumatera Utara ya, itu ada salah seorang kadis telah ditahan Kejaksaan Tinggi Sumut dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebesar 817 juta rupiah gitu ya. Itu pada proyek penataan cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang. Kedepannya, akankah muncul lagi berbagai kasus korupsi baik yang ditangani KPK, Kejaksaan maupun Polri? Seperti sekarang ini lagi hangat dibahas, itu kasus yang lagi disorot ya, tentang pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan di era yang lalu, yang oleh Kejagung ini disebut telah merugikan negara sekitar 9,9 triliun rupiah. Kalian tahu siapa yang kumaksud ya? Nah, untuk pendengar Kardopa, pagi ini kita akan mengambil topik mengapa korupsi semakin marak di Indonesia. Kita akan membicarakan tentunya bersama narasumber kita yang sudah hadir di Cakrawala Hukum untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu nih. Selamat pagi, ada Bapak Andi Tonggo Michael Sihombing SHMAP. Dosen Prodi Hukum UPH Kampus Medan. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak? Sehat. Oke. Pening ya Pak ngomongin korupsi di Indonesia? Kredit ya, banyak banget. Ini pasti selain yang aku sebutin tadi ada lagi sebenarnya gitu ya Pak ya. Oke. Selain itu ada Pak Peter juga sebagai produser kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Peter. Pagi Desi, pagi Pak Andi. Pagi Pak Peter. Oke. Gimana nih Pak Peter? Ya mungkin kasus korupsi. Lebih cocok barangkali kita sebut Indonesia darurat korupsi ya. Darurat korupsi, ya benar. Ya karena nggak habis-habis sih. Indonesia cemas nih. Nggak habis-habis kalau kita ngomongin korupsi. Nah ini kita coba ngobrolin dulu ini selama 1 jam ke depan ya, pendengar Kardopa. Bisa ikutan gabung juga bersama kita di line WhatsApp kita, WhatsApp-nya 0852 90009940 atau juga line telepon on air di 4521350. Kalau mau ikutan bergabung silakan. Mumpung kita punya pakar hukum nih di sini ya Pak Peter ya. Oke, ini anaknya manggilnya Pak Andi ya. Boleh. Oke, Pak Andi atau Pak Michael? Terserah. Mana enaknya gitu ya. Nih kalau kita ngomongin tentang dari segi hukum nih Pak, ini apa dan bagaimana pandangan dan komentarnya tentang korupsi di Indonesia untuk saat ini? Ini dulu, gimana tanggapan Bapak? Baik, permisi Pak Peter. Ya silakan Andi. Jadi kalau judulnya mengapa korupsi Indonesia semakin marak ditinjau dari aspek hukum, sebenarnya ini kan judulnya terlalu luas Mbak Desi ya. Iya. Aspek hukum pidananya kah, perdatanya kah, tata negara, administrasi, bahkan filsafat hukumnya mungkin bisa dipecah-pecah ya Mbak ya. Kalau saya melihat ini. Tapi yang kedua, saya memang tidak ahli di bidang korupsi sebenarnya. Itu lebih ke, kalau di kampus itu lebih kepada Pak Capansen dan Pak Ricky Banke. Ya. Tapi saya sudah ditunjuk dari kampus oleh permintaan Pak Peter, makanya saya hadir. Kalau saya melihat ya kasus korupsi di Indonesia, pandangan saya kalau Mbak Desi tanya tadi, pertama korupsi ini awesome ya. Udah sangat, mulai dari anak-anak sampai yang tua itu
pemikiran untuk menggelapkan uang ya. Kalau korupsi kan merugikan keuangan negara ya. Tapi kalau untuk menggelapkan uang, mencari dengan maksud untuk menguntungkan diri pribadi atau kelompoknya, itu mulai dari anak-anak Sudah tahu budaya ya. korupsi itu. Oke. Jadi kalau pembahasan kita yang beberapa bulan yang lalu itu legal culture-nya sudah terbentuk. Ya. Budaya korupsi itu mulai dari anak-anak sampai tua ya, orang tua. Itu yang pertama ya. Hampir semua orang yang memiliki akses ke keuangan negara sudah melakukan korupsi atau menunggu kesempatan untuk korupsi. Menunggu kesempatan. Ya. Oke. Itu sebabnya, maaf kalau saya katakan dulu orang tua saya memaksakan untuk masuk PNS. Saya yakin kalau mau jujur di PNS nggak bisa kaya. Oh, oke. Jadi kalau ngarapin ini nggak bisa kaya gitu ya, Pak? ya. Jadi kebetulan orang tua saya juga dulu mantan kepala dinas. Ya. Kemudian saya katakan analoginya begini, Bapak bisa punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, bisa nggak kalau nggak korupsi? Nah, itu. Papa saya mendiang marah besar. Oke. Gitu, ya. Jadi memang budaya korupsi itu udah mau tidak mau Mbak Desi. Kalau menurut saya, karena udah dalam lingkungannya, circle-nya udah seperti itu. Oke, iya, benar-benar. Nah, itu. Jadi untuk menghapusnya itu susah ya, Pak ya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya nggak susah ya? Political will dari pimpinan semua. Oh, oke. Ya. Perlu saya rasa seperangkat upaya yang preventif, itu mulai dari edukasi ya, dari anak-anak tentang apa dan bahaya korupsi. Karena kalau kita bilang jangan korupsi tanpa kita kasih tahu, beritahu apa penyebab kalau kau korupsi, itu dia harus paham dulu gitu, mulai dari kecilnya, sampai dengan upaya represif yang ekstrim. Nggak bisa lagi upaya represif biasa. Ya. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu hukuman mati dan atau dimiskinkan. Itu menurut saya yang perlu digarisbawahi secara umum tentang korupsi di Indonesia. Kemudian setiap membuat peraturan perundang-undangan kita harus terus mengingat bahwa untuk apa sih peraturan itu, hukum itu dibuat, harus tetap mengandung kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kalau nggak bermanfaat buat masyarakat, buat apa dibahas? Buat apa diundangkan, ngabisi duit rakyat gitu. Kalau nggak pasti untuk dilakukan, tidak adil dan tidak bermanfaat untuk rakyat. Karena memang semuanya kalau kita lihat konstitusi memang sebesar-besarnya untuk rakyat, kemakmuran rakyat gitu. Kalau kita lihat ya. Ya, memang titik sentral dari sebuah negara republik dengan corak demokrasi seperti Indonesia itu memang titik sentralnya dalam masyarakat. Oke. Kemudian kalau saya melihat indeks persepsi korupsi harus tetap ditingkatkan, ini sudah ada mulai perbaikan, ya, tapi harus dilakukan secara konsisten. Tapi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi supremasi hukum. Perbedaannya begini, kalau dilakukan penegakan hukum dalam korupsi, bisa tebang pilih kalau dari sudut penegakan hukumnya, kalau dalam pandangan saya. Tapi kalau dari pandangan kacamata supremasi hukum, tidak ada tebang pilih. Iya. Nah itu saya melihatnya. Mungkin itu dulu Mbak Desi, Oke. Pak Peter. Berarti kan kalau masalah Secara korupsi ini ada hukumnya kan, Pak ya? Ya, Berarti sudah pasti. yang melakukan ini udah nggak takut lagi sama hukum kalau begitu. Iya. Nah itu dia kan ya? persoalannya. Udah nggak peduli lagi dengan hukum yang berlaku gitu kan ya? Iya. Apakah karena hukuman buat korupsi itu Terlalu sangat rendah, oke. Iya. atau bisa Nah, diatur-atur? Itu pertanyaan. ada berikutnya uang, kan. hukum bisa tidak berlaku nih. Gimana, Pak? Saya ingat ini, saya ngaku dosa ya. Oh. Pernah mencuri uang ayah saya, bapak saya itu dari kantongnya Rp5.000 waktu saya SMP. Itu saya habis dipukuli pakai sapu lidi. Oke. Dera ya, efek penjarahan yang diberikan oleh ibu saya itu mungkin lebih dari 5.000 Ya. harganya. Itu membuat saya sampai sekarang tidak mau korupsi, tidak mau memanfaatkan posisi saya untuk merugikan orang lain. Oke. Kira-kira demikian. Itu memang sangat membekas ya
dalam memori traumatis seperti itu untuk melakukan Itu korupsi. menimbulkan efek jerah Ya. untuk tidak melakukannya lagi. Jadi gitu kalau ya? kita sambung dengan pernyataan Pak Peter, memang dari konteks perundang-undangannya memang diringankan menurut saya Pak Peter. Dalam pelaksanaannya lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Itu data yang disampaikan oleh ICW Watch Oke. yang saya rangkum. Kita lihat tadi dari kasus 3 triliun. Hukumannya pertama cuma 6 tahun, 6 bulan. Banyak protes sana sini, sana sini. Akhirnya jadi naik ya Pak, 20 tahun. Jadi. Si Harvey Muiz Ya, Harvey Muiz kan ya. kaget kita kemarin, cuma 6 tahun gitu. Ya, memang nggak bisa dipisahkan. Seperti yang kemarin, beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, memang tidak bisa dipisahkan antara legal substance, legal structure, dan legal culture-nya. Dari semua aparat hukum, mulai dari penyidikan sampai hakimnya. Jadi memang harus punya visi yang sama. Kalau nggak bisa. Nggak bisa menurut saya. Jadi harus dimulai perubahan hukum itu memang mulai dari aspek tata negaranya semua, Mbak. Karena dalam hukum itu kami akui bahwa hukum tata negara itu adalah pondasi dari dibangunnya hukum pidana, pidana khusus, perdata dan lain-lain. Jadi kalau udah rusak di tata negaranya ya nggak mungkin hasilnya bagus di pelaksanaan pidananya dan lain-lain. Oh, oke. Ya, tapi Pak Andi, kan negara ini punya institusi. Iya. Ya seperti misalnya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Kepolisian. yang memang menyoroti malah korupsi ini. Lah, kalau kita lihat dari legal substance yang peraturan perundang-undangan, KPK udah dilemahkan, Pak. Oh. Saya catat ada, kalau bisa saya baca, Pak ya. Saya karena nggak ahli di bidang ini, jadi saya coba rangkum belajar lagi ya. KPK itu di pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2019 dan pasal 1 angka 6 independensi dari lembaga KPK itu memang sudah dilemahkan, Pak, menurut saya. Ya, dilemahkan oleh siapa, Pak? Dilemahkan oleh negara sendiri melalui pembuat undang-undang yang kita bahas kemarin. Menurut John Austin tidak akan mungkin mereka sengaja membuat undang-undang yang ingin menyerang mereka sendiri. Kalaupun harus diserang, tapi lemahlah daya serangnya. Kira-kira demikian. Oke. Jadi kan memang basicnya tata negara kan, peraturan perundang-undangan. Memang di situ kuncinya. Karena kita negara hukum berdasarkan hukum. Hukum dalam Eropa kontinental itu hukum tertulis. Nah, hukum tertulisnya aja lemahkan. Udah selesai permainan caturnya sesederhana itu. Oh, oke. Lemahkan dari orang-orang yang membuat undang-undang itu. Lemahkan saja kredibilitasnya, kemampuannya. Ya udah mulai dari SMA. Minimal SMA gitu. Saya bukan merendahkan, saya bilang sekali lagi, tapi bagaimana mungkin untuk memikirkan satu negara yang besar seperti Indonesia, negara 4 terbesar di dunia, gitu loh. Diurus, kita harus punya orang-orang yang jauh lebih kompeten. Bukan saya bilang SMA tidak kompeten, harus jauh lebih kompeten daripada itu. Gitu. Jadi dilemahkannya dari sistem hukumnya, Mbak, yang tadi saya bilang tadi. Mereka membuat peraturan yang peraturan ini nggak mungkin juga menyerang diri sendiri ya Pak. Iya. Nggak mungkin Kemudian mereka sendiri. Poin kedua, kewenangan berlebih dari pelemahan KPK itu kewenangan berlebih dari Dewan Pengawas. Masa ia mau melakukan penyadapan apa semua harus minta izin dulu, ya toh, udah bocor tuh, ya. Kemudian pemberian SP3, surat perintah penghentian penyidikan, hilangnya status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK. Dan tertutupnya kemungkinan KPK membuka kantor perwakilan. Ini upaya-upaya melemahkan loh, Mbak, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Kalau mau dicari alasan dari alasan antagonisnya, bisa 1001 alasan, Mbak. Oh iya, kita perlu Dewan Pengawas supaya jangan melebihi kewenangan, abuse of power. Oh, banyak bisa dibikin alasan sebenarnya. Tapi tujuan dari hukum itu supaya lebih bermanfaatkah KPK sebelum dilemahkan atau sesudah dilemahkan? Makanya sekarang yang ngambil alih Kejaksaan. Sekarang powernya ada di Kejaksaan. Kejaksaan. Perintah langsung dari Presiden.
Jadi kalau presidennya kuat semangatnya untuk melakukan korupsi, maka dia perintahkan Kejaksaan Agung. Ya, dia minta tolong pada Kejaksaan Agung, tolong. Dia lepaskan itu supaya digigitin tuh semua koruptor itu. Terbukti 3 bulan pertama. Ya, sudah banyak yang terungkap kan? Iya. Dan catatan saya, Mbak, catatan saya itu mencengangkan loh. Sangat mencengangkan. Saya bukan bermaksud untuk ini ya, tapi by data dirilis dari Hukum Online per 31 Januari dalam 100 hari kepemimpinan berhasil mengembalikan uang negara 6,7 triliun yang terdiri dari 5,37 triliun mata uang rupiah, 920 miliar dalam bentuk mata uang asing dan emas logam 84 miliar dari hasil pengungkapan kasus korupsi. Belum termasuk putusan yang belum inkrah dan masih ditangani oleh kepolisian dan KPK. Itu kalau kita lihat dari sepanjang tahun 2023 hanya berhasil mengembalikan uang negara 149 miliar, Mbak, dari 866 perkara. Ini hanya dari tidak sampai 10 perkara 6,7 triliun. Bedanya dengan 149 miliar. Itu sudah kembali ke uang kas negara. Okay. Sudah. Oke. Jadi saya bertanya kadang, memang kita nggak bisa ya, kurang adil ya menurut saya menilai pemerintahan dari 3 bulan dan 6 bulan. Toh kata konstitusi itu supaya bisa kita nilai secara tak langsung tersirat di situ memang satu periode kepemimpinan presiden itu 5 tahun. 5 tahun. Gitu loh. Baru adil kalau kita mencoba mengkomparasikan dengan pemerintahan sebelumnya dan sebelumnya. Kita buat studinya, tapi kalau 3 bulan, 6 bulan, tapi itu pun saya ikuti kemauan netizen. Saya bikin perbandingan tuh by data. Oh, oke. Gitu. Oke. Tapi mungkin ini Pak yang saya pengen tanyain, kan dari segi hukum menurut Bapak sendiri nih, dari kacamata hukum, kenapa hukum untuk korupsi ini kita lihat di Indonesia terlalu tidak berpihak atau berpihak yang pada yang punya uang banyak gitu kan Pak ya. Nah, tidak itu menimbulkan efek jerah kan dengan hukum yang ada gitu sekarang ini. Nah itu Mbak, undang-undangnya, yang buat undang-undang siapa? Balik lagi ke situ. Memang kalau kita bicara hukum, balik lagi ke sistem hukumnya semua. Memang titik sentral pembahasan semua hukum itu memang dimulai dari sistem hukumnya, Mbak. Ya, tapi Pak Andi, apakah memang masih bisa diperbaiki? Masih. Saya optimis Masih kalau bisa ya, Pak? kita edukasi politiknya bagus ke masyarakat. Saya senang ya bisa dipanggil seperti ini di Kardopa. Sekaligus mau saya dibenci saya tidak peduli. Tapi saya kembali mengingatkan kepada masyarakat, tolong lihat rekam jejak dari yang Anda mau pilih. Karena di tangan mereka kita titipkan nasib kita 5 tahun ke depan sejak kita pilih. Jadi hati-hati memilih, jangan karena dikasih sarung, dikasih beras, dikasih lain-lain karena satu agama, satu etnis, satu suku, janganlah. Ya. Lihat rekam jejaknya, apa yang sudah dilakukannya untuk daerahnya, negara ini yang baik, lihat apakah dia pernah korupsi dan lain-lain. Paling tidak itu sudah menyelamatkan dari titik awal. Bayangkan si pembuat undang-undang, presiden bersama-sama dengan DPR RI yang kita pilih berdasarkan klasifikasi tadi. Kemungkinan mereka, hati kecil mereka membuat undang-undang untuk memberatkan koruptor atau meringankan koruptor. Saya yakin pasti memberatkan koruptor. Saya yakin. Ya, itu dalam hal pembuatan undang-undang. Tapi implementasinya gimana Pak? Paling tidak disetting melalui Pak Peter, mulai dari undang-undang, misalnya di undang-undang pemberantasan korupsi itu kalau yang melakukan pemerintah yang melakukan itu, kalau saya tidak salah minimum 1 tahun, maksimal 10 tahun ya kalau saya tidak salah. Jadi terlalu ringan menurut saya gitu loh. Harusnya mereka sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat. Harusnya, dan mereka mengelola uang negara harusnya 2 kali lipat tuh 3 kali lipat. Itu dia. Kita angkat telepon dulu sebentar Baik, Pak. Oke. Kardopa, selamat pagi.
Opini karena Pak berani tampil beda. Oke, cakrawala hukum hari ini Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pak Andi. Andi ya? Pak Ya, Andi terima kasih, dari Pak. UPH Kampus Medan. Iya. Berarti pagi Jumat Barokah ini membicarakan masalah hukum ya Pak. Korupsi dari kita Korupsi, tinjau ya. dari aspek hukum. Dengan hukum. Yang terutama kita ucapkan dulu selamat lah kepada hakim yang baru dilantik kemarin ya Pak ya. Nah itu ujung-ujung nanti kan memberantas korupsi ya. Mudah-mudahan. Jadi Amin. kena ditambah gaji 280%, mudah-mudahan kinerjanya makin baik. Ya, Tapi mudah-mudahan kalau kita kinerjanya harapkan. nggak makin baik, itu hukum gantung aja mereka itu kan begitu, udah digaji ditambah kan. Nah, Kan sekarang janjinya begini Pak Prabowo masalahnya. akan menambah gaji hakim ya kan. ya hakim yang ditambah ini kan mungkin kita nggak tahu apa hakim umum saja atau hakim agama juga kita nggak tahu ya. Oke. Apa hakim militer juga nggak tahu ya. Mm-mm. Yang penting hakim lah. Oke. 1.400 sekian itu. Nah pertanyaan begini, di dunia Indonesia ini dibentuk apapun, ada hukuman mati, cuman hukum yang dimatikan percuma saja Pak. Ya. Oh, oke. Sekarang hukumnya ini kan dimatikan ini, Ya. nggak bisa bergerak. Oke. Hukuman mati tidak dibolehkan karena berdasarkan Pancasila, Ham. tapi hukumnya dimatikan sehingga bergerak. Macam mana mau bergerak kalau hukum sudah dimatikan? Kan begitu. Oke. Tapi kalau hukumnya dikatanya dihidupkan, ini para koruptor ketakutan dan hakim-hakim juga pun bekerja keras. Pokoknya lembaga hukum lah pasti bekerja keras. Tapi kalau hukumnya sudah dimatikan udahlah, percuma mau bikin KPK, BPK, jaksa, semuanya tuh nggak ada artinya. Oke. Yang penting hukum tadi itu jangan dimatikan, itu saja kuncinya. Oke. Contoh di negara Arab, kenapa bisa negara Islam hukum pancung mati kan? Nah mereka nggak bisa berbuat lagi, buat Indonesia ini bagaimana? Oke. Itu saja. Jadi masyarakat ini tidak tahu mengambil itu terus kita banyak lawyer, banyak segala macam pengadilan sulit, tapi keadilan nggak punya. Keadilan yang penting Pak. Kalau mama pengadilan itu seluruh Indonesia ada keadilan tadi. Ini masalahnya Pak. Jadi untuk bawah tadi itu kan berdasarkan ke orang hakim. Kalau umpama tadi keputusan hukum tadi itu untuk rakyat kecil tadi itu dimain-mainkan, untuk orang besar diperistimewa itu kasihan Pak. Jadi Bapak selaku pakar hukum tadi coba juga Pak ya undang-undang tadi itu Pak dibicarakan juga kepada kepala hukum lainnya. Kalau dihukum tadi jangan dihidupkan, hukum ini dihidupkan. Kalau bisa memang kalau memang berdasarkan negara Pancasila nggak ada undang-undang hukuman mati, hukuman seumur hidup pun bisa lah Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Ada Pak Sofyan. Menurut Pak Sofyan hukum kita sudah dimatikan. Saya bahas dulu dikit ya biar Oke. puas perasaan. Atau Pak mungkin kita Sofyan. angkat telepon dulu Pak. Oh sebentar. boleh. Nanti baru kita rangkum ya Pak ya. Oke. Kardopa selamat pagi. Selamat pagi, opini Kardopa berani tampil beda. Oke, selamat pagi Pak Albon ya. Ya, betul. Oke. Lanjut Ya. Pak, silakan. Jadi, selamat pagi. Pak apa tadi? Ada Pak Peter, Pak Andi dari UPH Kampus Medan. Pak Peter, selamat pagi Pak Peter. Udah lama nggak basuh. Iya. Habis nggak pernah nampak. Mana basuh? Basuh ya. Iya. Pak apa tadi ahli hukum kita? Pak Andi. Pak Andi, Pak. Pak Andi dari apa ya? UPH Kampus Medan. Iya. Jadi kalau saya melihat negara kita sekarang udah negara barbar. Barbar. Iya. Karena apa? Karena politik jadi panglima. Oh. Bukan hukum jadi panglima. Padahal syarat Politik menjadi atau negara kekuasaan, demokrasi itu harus hukum yang menjadi panglima. Iya. Ini udah politik. Jadi kalau ada lawan politik hajar dengan hukum. Oh. Nah, itu dia. Jadi nggak ada lagi segala sesuatunya diatur dengan lobby. Lobby itu kan politik. Ya. Itu rusaknya negara kita ini. Jadi gimana mau kembali lagi negara ini ke negara hukum kalau udah kayak gini caranya? Oke. Kayaknya harus ada diperlukan lagi reformasi jilid 2 gitu. Betul. Enggak di semua lini gitu, semua lini. Oke. Semua lini sudah mulai dari bayangin aja mulai dari pendidikan kan. Ya. Saya sering dengan kawan-kawan guru berdebat, saya bilang mereka cerita kalau naik kelas anak-anak itu orang tua wajib
bukan tanda kutip ya, bukan wajib, tapi memberikan amplop kepada gurunya coba. Itu salah satu penyimpangan atau tidak coba? Oh, oke. Itu kan di pendidikan kan. Iya. Nah, bagaimana caranya negara ini bisa bagus kalau pendidikan mulai dari pendidikan kan? Baik. Itu. Jadi saya pikir yang perlu dibahas ini ya terutama ahli-ahli pakar-pakar hukum baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, kembalikanlah negara ini kepada negara hukum sejatinya gitu. Oke, negara hukum Sejatinya. sejatinya. Bila perlu bagaimana misalnya? Ya Kapolri misalnya ya tidak perlu ada Kapolri gitu. Tapi ciptakanlah semacam misalnya seperti di Amerika Serikat ada FBI, ada FBI itu kan federal gitu. Jadi kalau kepolisian di daerah itu yang unsur jadi anak buah gubernur atau kepala daerah aja, nggak perlu gitu. Oke. Jadi kalau udah federal masuk katanya, ya tapi harus betul-betul orang yang independen. Oke, tidak pihak sana pihak sini ya. Iya, mau apa itu pun, waduh. Sama kembalikan lagi TNI, kembalikanlah itu untuk pertahanan negara. Jangan lagi sekarang ini TNI mau buat lagi batalion pembangunan, mau ikut jadi nanam cabai, nanam singkong, nanam padi kan. Aduh, sulit negara kita. Tapi apa yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia kita ini, Pak Albon? Ya, kembalikan negara ini sebagai hukum sebagai panglima. Itu yang korupsi itu semua, Kak Des. Itu hanya kebetulan lawan politik. Oh, oke. Itu hanya lawan politik. Mereka ya samanya semua itu. Samanya itu semua. Makanya kalau dari awal udah salah ya Pak Andi ya, milihnya kalau dari awal udah salah. Itu. Saya jujur Kak Des, itu Bang Peter di situ. Saya nggak diturunkan jadi kabit kalau saya mau. Oh. Itu. Kalau saya mau turut perintah, kalau saya tidak mau biar aja situ. Oke. Baiklah. Terima kasih Pak Albon. Iya, gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin Pak Andi. Ada dua tadi, Pak dua. Sofyan sama Sofyan dan Pak Albon. Pak Albon. Ya, memang mana ya? Saya mulai dari mana, tengahnya mana, ujungnya mana. Ya. Jadi begini Pak Sofyan, Pak Albon, terima kasih atas curhatannya ya. Pertama, negara kita bentuknya negara kesatuan, Pak Albon ya. Bukan negara federal, ini tidak bisa kita membentuk polisi federal. Jadi sistem hukum kita mengatakan seperti itu. Berarti kan harus kita rubah lagi bentuk negara ini. Ya, apa bedanya kita sama Kementerian Pendidikan yang setiap rezim berganti kurikulumnya, yang capek kami para dosen dan guru. Iya benar. Ya. Ganti menteri ganti. Iya. Sebenarnya kita harus berani memilih. Kita memang sejatinya harus menegakkan konstitusi. Yang terjadi kita nggak setia terhadap konstitusi dan Pancasila. Memang itu sejatinya. Ya, seperti dikatakan Pak Albon tadi kan, kita kembalikan Indonesia ke negara hukum. Ke negara hukum. Hukum sebagai panglima. Bukan politik tadi. Kekuasaan. Bukan kekuasaan. Tapi perlu Pak Sofyan, kalau tidak salah tadi Pak Sofyan yang ngomongnya, bahwa hukum itu dimatikan ya. Pertanyaannya, kekuasaan itu memang seolah-olah berada di atas hukum. Memang itu suatu sistem hukum di mana produk-produk hukum yang dihasilkan itu kan melalui proses politik yang membuatnya orang-orang politik. Jadi kalau pemirsa tadi mendengar saya mengatakan bahwa memulai untuk menegakkan supremasi hukum itu, sebuah negara hukum, restart itu dimulai dari legal structure-nya. Dimulai dari memilih orang-orang yang tepat, mengerti apa yang mau diurusinya, termasuk dengan apa latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Jadi kalau saya mau salahkan masyarakat termasuk diri saya juga salah gitu. Loh, kenapa lu pilih yang begitu? Oke. Berarti
kalau kita harapkan supaya dinaikkan menjadi S2 atau S3 dan punya pengalaman, kita bikin sederet parameter, itu kan berarti harus melalui proses pengkajian politik di DPR bersama-sama dengan pemerintah supaya jebol tuh undang-undang. Lama, nggak akan mungkin terjadi. Kenapa? Anggota DPR yang SMA, yang S1, mereka kan harus kepingin dipilih kembali di periode berikutnya. Ya mana mau dia ganti undang-undang itu. Makanya yang memfilternya langsung masyarakat. Inilah kita edukasi masyarakat melalui Kardopa ini. Ya. Menurut saya. Jadi ada standar yang tinggi Iya. bagi seseorang yang ingin Benar. masuk ke legislatif. Iya. Ya. Oke. Iya dong. Berarti kita jangan salah pilih di awal berarti ya Pak? Jangan salah pilih di awal. Oke. Sama dengan jangan salah pilih istri, Mbak Desi. Oh jangan. Nggak cocok, gawat nih Pak. Biar ketawa serius. Iya, jangan serius sekali kita. Jadi kan ya. pertama tadi sistem hukum kita Eropa kontinental memang menuntut menuntut supaya kita melaksanakan hukum secara formal. Jadi hukum tertulis, bukan common law kita ya. Bukan common law yang lebih kepada putusan hakim jurisprudensi gitu ya. Itu sering saya sebut the real law. Kalau kita by undang-undang gitu ya. Jadi berarti kuncinya di situ permainan caturnya, di pembuat undang-undangnya perbaiki awalnya supaya undang-undang yang dihasilkan itu pun bagus. Ya. Oke. Kalau nggak mampu kita rubah undang-undangnya, masyarakat merubah undang-undangnya, tidak ada political will dari si DPR dan Presiden untuk memberikan ruang yang begitu luas dalam masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai hukum itu, pembuatan hukum itu, maka kita kasih shock terapi kepada seluruh calon legislatif, kepala daerah dan presiden. Kita pilihlah memang orang-orang yang benar sepak terjangnya. Artinya punya kualifikasi. Ya, kita sendiri yang membuat iya. klasifikasinya, Pak. Jabatan yang akan Iya, dituju, iya, ya kan? iya. Seperti misalnya kepala daerah. Kan agak susah kita. Bagaimana menentukan seorang kepala daerah melalui proses yang ada di partai kan? Iya. Itu kan gimana? Kan partai yang mengusung, Iya. bukan masyarakat. Iya. Masyarakat hanya memilih apa yang sudah disodorkan oleh partai. Gimana itu Pak Andi? Tapi saya melihat ya, kalau saya lihat yang urutan-urutan yang di bawah itu banyak juga ya orang-orang yang kompeten. Tidak semua kok buruk yang dicalonkan oleh partai politik itu. Kita lihat juga mana partai politik yang gemar korupsi. Kan itu ada datanya semua ya. Kalau udah tahu, oh partai A, partai B, partai C, partai D ini sering korupsi, indeksnya paling tinggi ya. Dari keterwakilannya. Jadi jangan kita lihat misalnya nih ya, partai A 76 kasus gitu ya. Partai B 52 kasus. Berarti lebih korupsi 76. Enggak. Keterwakilan dia di DPR berapa kursi? Oh, oke. Jadi harus komparasinya harus tepat juga. Nah, kebetulan ini pas ingat ya tadi mengenai hukuman mati. Jadi sebenarnya hukuman mati itu sudah ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99, Mbak Desi. Oke. Tetapi hanya kepada korupsi yang dilakukan di masa bencana, di masa Misalnya bahaya. Pada masa COVID. COVID kemarin ya. Bahayanya, ini saya boleh ngomong ya. Oke. Presiden sendiri membuat Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, di situ dibuat kalau saya tidak salah di pasal 25 atau pasal 27 ya. Dikatakan bahwa jika menyelenggarakannya ini KSSK menyelenggarakan ini demi kepentingan negara, maka tidak dapat dituntut secara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Jadi sudah dikooptasi, dikunci. Jadi kalau ada pun kemungkinan untuk dilakukan penyelidikan, enggak, itu untuk menyelamatkan negara dalam kondisi darurat seperti ini. Jadi enggak bisa. Silakan dibaca pemirsa. Jadi undang-undang itu saja pun sudah dilemahkan sebenarnya. Oke. Baik, kita break dulu sebentar, Pak Andi, Pak Peter. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan untuk tetap stay tune terus di Cakrawala Hukum sampai jam 10 nanti. Stay tune. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1.
Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di Cakrawala Hukum yang tentunya terselenggara atas kerjasama Radio Kardopa dengan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan UPH Kampus Medan. Masih bersama Bapak Andi Tonggo Michael Sihombing SHMAP dan juga masih bersama Pak Peter Manopo ya. Nah ini kita udah mau masuk ke sesi-sesi terakhir nih Pak, nggak kerasa obrolan kita ya. Nah gimana nih Pak Peter? Menjadi pertanyaan berikutnya Pak Andi, mengapa korupsi itu marak di Indonesia? Apakah hukumannya terlalu ringan atau bagaimana? Pertama, memang undang-undangnya memang masih seolah-olah gini. Dalam satu undang-undang dikatakan minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Ini lemah loh. Lemah. Tercatat saya di pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 3, pasal 5 itu minimal 1 tahun maksimal 20 tahun, minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. Ini dampaknya apa? Ini memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk disuap. Karena kan range-nya terlalu panjang tuh, terlalu luas. Kenapa nggak dikatakan di level korupsi di 1 miliar sekian ratus juta sampai 1 miliar itu sekian hukumannya? Lebih bagus seperti itu parameternya. Kalau begini suap-suapnya ngeri loh, makanya nggak usah heran terlibat hakim, terlibat ini. Kenapa? Ini bisa ditawar-tawar nih 1 tahun sampai 20 tahun range-nya. Itu berarti hukum kita bisa dibeli. Iya, saya enggak. Karena ada tawar-menawar. Iya, kemudian upaya pelemahan hukum itu sendiri yang sudah lemah itu pun pernah dilakukan. Ya, saya catat ini Pak Peter, ini 2 kali dilemahkan. 2 kali dilemahkan dari permohonan nomor 142 dan 161 PUU tahun 2024 di tahun yang sama. Dua-dua ini permohonan uji material terhadap undang-undang tindak pidana korupsi itu diajukan oleh individu yang sebelumnya dia terpidana tindak pidana korupsi. Katanya hapuskan pasal 2 dan pasal 3 itu. Jadi jangan silap bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga ikut berperan aktif dalam menjaga konstitusi kita, peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan konstitusi. Jadi banyak orang hanya membahas KPK, Polri. Jadi sebenarnya mulai dari presidennya, menterinya punya political will, sampai kepala daerah juga harus punya political will. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu nggak kalah pentingnya menurut saya untuk mengawal peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Ya. Agar jangan sampai review kembali ya undang-undang itu. Direview untuk hal yang mendegradasi. Untuk meningkatkan, bagus tuh. Bagus. Iya, kemarin saya tantangan yang kemarin Pak Peter bilang kita melakukan uji material ya ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang MD3 syaratnya itu. Kemarin udah saya bicarakan dengan teman-teman di UPH. Dan selesai dulu proposal kami untuk 1 tahun ini, mungkin di tahun depan kami akan lakukan itu. Kalau Tuhan berkenan, kami akan melakukan itu. Doakan saja Mbak Desi, Pak Peter. Memang mau kalah mau menang kami nggak peduli. Yang penting kita uji itu bagaimana supaya menaikkan syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD, DPD. Syarat utama tadi ya Pak ya. Dan ini merupakan kontribusi dari akademisi. Akademisi. Jadi sama-sama. Betul, sama-sama kita punya political will loh. Baik. Benar. Ini kan kita kutip dari omongan Pak Presiden kita, akan mengejar koruptor hingga ke Antartika ya. Tapi ujung-ujungnya kalau mau ngembalikan uang secara diam-diam saya maafkan. Iya. Saya udah catat itu nih. Gimana nih? Pasti ini ditanyakan ini kan begitu. Jadi terus terang hati kecil saya bilang kurang sependapat dengan pernyataan itu. Ya. Karena di pasal 4 Undang-Undang 3199 bahwa kalaulah mengembalikan uang negara itu tidak menghapus pidananya. Kan begitu tuh. Iya. Akan dimaafkan katanya. Iya. Tapi apalah arti omongan sekarang ini, terlalu banyak slogan loh Mbak Desi.
Itu iklan di marketplace. Saya sering sekali pesan tukang apa segala macam ya, makanan untuk minggu berkah gitu ya. Itu yakinlah kami amanah. Rupanya nggak amanah. Gitu. Kemudian kantor ini bebas dari pungli. Banyak punglinya. Ya toh. Nah, saya lebih melihat pelaksanaannya. Tadi sudah saya beri catatan bahwa 3 bulan pemerintahan Prabowo itu 67 triliun yang sudah kembali ke ini negara. baru Prabowo loh prestasinya seperti ini. Baru Prabowo, bisa dicek yang lain. Itu pada pemerintahan sebelumnya tahun 2023 catatan resminya itu hanya bisa mengembalikan 149 miliar. Bayangin tuh. Next kita Masih berharap. Tapi komunikasi politik Pak Prabowo memang harus diperbaiki. Ya. Ini jadi seperti inkonsistensi pernyataan ya. Tapi kalau saya yakin, saya udah baca 11 buku Pak Prabowo, termasuk Paradoks Indonesia. Paradoks ya. Memang beliau ini sangat gerem sama koruptor. Sangat gerem sama koruptor. Makanya sering sekali, tapi sering komunikasi politik Pak Prabowo memang dari dulu ya memang begitu orangnya. Ngapak kata orang Jawa ya, ya orang Banyumas sana ya. Nah, sama kayak orang Batak gitu. Jadi nggak tahu babi bu langsung gitu. Oke, baiklah. Nah, ini kita masuk ke sesi terakhir nih Pak Andi. Apalah harapan kita ke depannya nih agar korupsi di negara kita ini bisa diminimkan gitu ya. Karena kita tadi ya optimis ya Pak, ini bisa undang-undangnya juga bisa dirubah gitu kan. Harus optimis, jangan negatif thinking ya selalu. Tentunya kita optimis adanya undang-undang apa namanya Pak Andi yang diributkan itu. Perampasan aset. Undang-undang perampasan kemudian aset. merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih baik catatannya menjadi lebih baik, diperberat hukuman itu. Yes, benar. Beberapa pasal harus dibuat klasifikasi dari korupsi itu tadi yang saya katakan sampai dari sekian sampai sekian itu hukumannya sekian. Langsung ditetapkan gitu ya Pak, supaya adil toh. Iya, benar. Manfaat dari hukum itu, tujuan dari hukum itu sendiri memberi kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Benar. Ya. Jangan seperti dikatakan orang mencuri kayu untuk dijual cari makan hukumannya sekian, koruptor sekarang rata-rata 3 tahun 4 bulan. Itu dia, nggak seimbang. Data ICW gitu. Watch, ya. Ini, aduh, gimana ya, gitu. Nah, tapi itu tadi kalau kita lihat, ya memang nggak salah hakimnya 1 tahun sampai 20 tahun. Iya. Ada Ada di Lah iya. Oke. Memang udah sengaja disetting sejak awal. Iya, gitu. benar. Ya, kita harapkan ada revisi undang-undang tadi ya Pak. Ya udah langsung Iya. ditetapkan aja. Termasuk hukuman mati. Ya, benar. Termasuk hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia kan masih agak ambigu nih Pak, gara-gara HAM lah katanya. Loh, inilah tadi itu. udah saya baca pasal 4 tadi. Ada memang, tapi Ada hukuman mati. Tapi penerapannya? Kenapa tebang pilih? Itu dia. Kenapa nggak pernah dilaksanakan? Nah, itu. Nggak boleh dong kalau memang hukuman mati. Oke, parameter hukuman mati itu apa? Bagi pelaku yang mungkin di atas 200 triliun, 200 miliar misalnya. Oke. Kalau saya bilang jangankan 200 miliar ya. Kalau menurut saya di atas 1 miliar udah matikan aja lah. Udah matikan. Iya benar. Tapi kalau terbukti ya. Kalau terbukti ya. Gitu. Oke, baiklah. Ada apa yang disampaikan Pak Andi untuk teman-teman untuk mendengar Kardopa pagi hari ini terkait masalah topik kita ini? Baik, terima kasih. Teman saya masyarakat, saya mengajak masyarakat ini secara luas untuk kita coba untuk memperbaikinya. Mulai dari masyarakat kita budaya korupsi itu memang kita hilangkan, kemudian kita pilih orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang memang anti korupsi menjadi perwakilan kita, jangan karena bantuan dan lain sebagainya makanya kita memilih, karena memang kepada orang-orang tersebutlah sistem Eropa kontinental itu, undang-undang itu dititipkan. Gitu. Jadi jangan salah pilih. Memang kelihatannya sepele. Kau pun hanya milih anggota DPR pun terlalu ribet kau gitu. Enggak, memang ribet. Memang sangat ribet kalau kita salah pilih. Oke. Nah itu.
Jangan sampai salah pilih ya Pak ya. Iya. Oke, ini juga lagi memperjuangkan tadi untuk Ya, untuk doakan. anggota legislatif ya Pak untuk pendidik. MD3. Oke. Iya. MD3. Pak Peter yang pengen disampaikan? Ya apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi saya kira sudah cukup ya. Cuma tergantung kepada masyarakat bagaimana kita budayakan anti korupsi ini Iya. atau bagaimana ke depannya Republik ini. Oke. Jangan teriak-teriak hukum berat koruptor, pal masyarakat raja olah banyak. Iya. Iya toh? Iya. Banyak. Bingung juga kan. Yang kedua gini, sebelum menjadi pejabat mereka itu kan masyarakat juga. Iya, Pertanyaannya kan lupa juga mereka kan? Nggak bisa juga mereka anti korupsi yang dulu digaung-gaungkan itu jijik nengok orang korupsi. Ternyata setelah menjadi pejabat, setelah menjadi anggota DPR, korupsi juga. Nah, itu dia. Berarti kan budayanya. Oke. Jangan teriak-teriak korupsi, hukum berat koruptor, sementara dianya sendiri ngolah gitu ya Pak. Oke. Baik pendengar Kardopa, terima kasih untuk kebersamaannya untuk pagi hari ini di Cakrawala Hukum. Terima kasih Pak Andi Terima sudah kasih, Mbak Desi, mampir Pak ya Peter. ngobrolin masalah korupsi kita. Terima kasih Pak Peter Manopo sebagai produser kita untuk pagi hari ini. Kita akhiri Cakrawala Hukum. Next kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda tentunya. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di Radio Kardopa. Berani tampil beda di 99,4 FM dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita pamit, sampai jumpa.